Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga anak-anak selalu diberkahi dengan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian semuanya dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dengan lancar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagi pekerjaan, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak, siapa yang suka cerita tentang binatang? Nah, Bu Guru punya video cerita binatang yang berjudul Monyet dan Buaya. Simak baik-baik video berikut ini. Pada suatu hari, hiduplah seekor buaya di sebuah hutan yang lebat. Buaya itu tampak lapar dan lemas. Lalu ia pun berencana untuk mencari makan di sungai. Ia pun berenang menyusuri sungai yang panjang untuk mencari ikan. Sayangnya tak ada satupun ikan yang berhasil buaya itu dapatkan. Karena kelelahan, ia pun menepi dan beristirahat di bawah pohon. Malang sekali nasibku. Mengapa tak ada ikan yang bisa kutangkap? Padahal aku lapar sekali. Tak lama setelah buaya itu beristirahat, ia melihat seekor monyet di atas pohon yang sedang makan. Tanpa pikir panjang, buaya itu lantas menghampiri monyet. Hai monyet, aku sangat lapar sekarang. Bolehkah aku meminta sebagian makananmu? Merasa iba dan kasihan, monyet pun kemudian memberikan makanannya pada buaya yang kelaparan itu. Sejak kejadian itu, buaya dan monyet berteman akrab. Mereka sering bermain bersama, berjalan menyusuri sungai, dan monyet selalu berbagi makanan kepada buaya. Suatu ketika, monyet meminta buaya untuk memberikan sebagian makanannya untuk istrinya. Buaya, aku ada makanan. Berikanlah pada istrimu sebagai ucapan perkenalan dariku. Kita sudah berteman baik sekarang. Setelah menerima makanan dari monyet, buaya pun berenang menuju ke tempat sang istri. Istriku, temanku monyet memberikanmu makanan ini. Makanlah, dia senang mengenalmu. Suamiku, makanan ini emang enak. Tapi sepertinya bukankah jantung monyet jauh lebih enak? Aku ingin sekali kamu bawakan jantung monyet. Buaya pun kaget, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mungkin istriku? Kau ajak saja dia ke sini bertemu denganku. Kalau kau tidak bawakan jantung monyet, jangan pernah kembali ke sini. Karena bingung dan tak tahu harus berbuat apa, buaya pun menghampiri monyet dan mengajaknya bermain ke rumahnya. Monyet temanku, istriku ingin bertemu denganmu. Kau akan disediakan banyak makanan di sana. Benarkah? Baik sekali dia. Mari, kita berangkat ke sana. Di tengah perjalanan, buaya selalu terfikir perkataan sang istri. Di sisi lain, dirinya tidak mungkin memakan monyet karena sudah sangat baik padanya. Karena merasa bingung, akhirnya buaya pun menceritakan keinginan istrinya kepada monyet. Monyet sahabatku, sebenarnya istriku ingin jantungmu dan aku harus memberikannya. Monyet pun sangat terkejut. Dia tidak menyangka kebaikannya selama ini dibalas dengan kejahatan buaya. Lalu monyet pun berpikir bagaimana cara dirinya bisa menjauh dari buaya. Buaya, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Para monyet selalu meninggalkan jantungnya ketika dia hendak pergi. Mari kita pulang dulu. Kita ambil jantungku. Benarkah? Kau baik sekali sahabatku. Aku kira kau akan marah. Dengan bujukan itu, buaya pun mengantar monyet untuk kembali ke pohonnya dan mengambil jantung miliknya. Tak selang lama, monyet pun sampai di tempatnya
Ia langsung melompat dari tubuh buaya ke atas pohon. Rasakan buaya, kau tertipu. Bagaimana mungkin aku bisa hidup tanpa jantung? Selama ini aku memberikan makananku untukmu. Tapi ini balasan yang kau berikan. Kau akan memakan jantungku bersama istrimu. Dasar buaya jahat, pergi sana. Monyet sangat marah dan pergi meninggalkan buaya. Sejak saat itu, monyet dan buaya tidak pernah lagi bertemu. Monyet bahagia kehilangan sahabat yang jahat seperti buaya. Sedangkan buaya sangat menyesal tidak lagi berteman dengan monyet. Nah, adik-adik, kita harus berbuat baik dan saling tolong-menolong sesama teman, seperti monyet tadi. Dan jangan mempunyai sifat seperti buaya yang suka mengkhianati kebaikan orang lain dan tidak tahu balas budi. Sampai jumpa di dongeng-dongeng berikutnya. Bye! Bagaimana ceritanya anak-anak? Semoga menarik ya. Nah, dari cerita tadi, ada monyet, ada buaya, dan juga istri buaya. Itulah yang disebut tokoh dalam cerita. Ada 5 jenis tokoh. Apa saja? Ada tokoh utama, ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh tritagonis, dan ada tokoh tambahan. Apa itu tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang sering diceritakan. Kemudian tokoh protagonis adalah tokoh yang membawa kebaikan dan kebenaran. Dari cerita tadi, siapa ya tokoh protagonisnya? Ya, betul sekali. Tokoh protagonisnya adalah monyet, ya. Kemudian ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh jahat yang menentang tokoh protagonis, ya. Kemudian tokoh tritagonis ini adalah tokoh penghubung atau penengah antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Kemudian ada juga tokoh tambahan. Tokoh tambahan ini adalah tokoh yang hanya beberapa kali saja muncul, ya, atau disebutnya figuran. Nah, dari cerita monyet dan buaya tadi, coba sekarang kita tulis, ya, siapa saja tokohnya, kemudian jenis tokoh dan bagaimana sifatnya. Yang pertama ada monyet, ya. Jenis tokohnya tadi monyet termasuk tokoh utama dan tokoh protagonis, ya. Kemudian sifatnya suka menolong, ya, tadi ya. Kemudian selain suka menolong juga cerdik. Yang kedua, buaya. Bagaimana sifatnya? Sifatnya serakah tadi ya. Nah, karena serakah sehingga buaya tadi termasuk jenis tokohnya adalah tokoh antagonis. Begitu pula dengan istri buaya. Istri buaya tadi juga punya sifat serakah sehingga termasuk jenis tokoh antagonis juga. Anak-anak, dari cerita monyet dan buaya yang sudah kalian simak tadi, sekarang urutannya, di mana tempat tinggal monyet? Ya, benar sekali, di hutan. Kemudian, di mana tempat tinggal buaya? Ya, buaya tinggalnya di sungai di pinggir hutan. Nah, ada hutan, ada sungai, itu merupakan sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, karena sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kita, sehingga sebagai manusia yang bijak, kita harus menjaga dan melestarikan hutan. Bagaimana caranya? Simaklah video.
menjaga kelestarian hutan. Nah, tugas dari buku, silahkan kalian tulis cara melestarikan sumber daya alam yang lain, yaitu sungai dan laut. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi ini dengan baik. Jangan lupa mengucapkan alhamdulillah setelah selesai belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.